Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang penilaian persediaan mengenai pendekatan berbasis biaya. Bersama saya Mayan Tresnawati Putri dan teman saya. Syaharani Nurjana. Oke, next run. Nah, jadi kita akan membahas masalah inventaris atau masalah-masalah di persediaan. Nah, persediaan itu sendiri adalah item aset yang dimiliki perusahaan adalah item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Deskripsi dan pengukuran persediaan memerlukan perhatian yang cermat. Investasi dalam persediaan seringkali merupakan aset lancar terbesar dari bisnis perdagangan, retail, ataupun manufaktur. Next run. Perusahaan dagang seperti Carrefour biasanya membeli barang dagangannya dalam bentuk siap untuk dijual. Ini melaporkan biaya yang dibebankan ke unit yang tidak terjual yang tersisa di tangan sebagai persediaan barang dagangan. Hanya satu akun persediaan yang muncul dalam laporan keuangan. Next run. Nanti di sini ada perusahaan manufaktur. Kekhawatiran manufaktur di sisi lain menghasilkan barang untuk dijual ke perusahaan dagang. Meskipun produk yang mereka hasilkan mungkin berbeda, produsen biasanya memiliki 3 akun persediaan, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Sebuah perusahaan melaporkan biaya yang dibebankan ke barang dan bahan di tangan tetapi belum ditempatkan ke dalam produksi sebagai persediaan bahan baku. Bahan baku termasuk kayu untuk membuat tongkat, atau baja untuk membuat mobil. Bahan-bahan ini dapat ditelusuri langsung ke produk akhir. Pada titik manapun dalam proses produksi berkelanjutan, beberapa unit hanya diproses sebagian. Biaya bahan mentah untuk unit yang belum selesai ini ditambah biaya tenaga kerja langsung yang diterapkan secara khusus untuk bahan ini dan bagian yang dapat dirata-ratakan dari biaya overhead pabrik. Merupakan persediaan barang dalam proses. Perusahaan melaporkan biaya yang diidentifikasi dengan unit yang selesai tapi tidak terjual di tangan pada akhir periode fiskal sebagai persediaan barang jadi. Perusahaan manufaktur seperti Nissan yang ada di ilustrasi berikut mungkin juga menyertakan akun persediaan pabrik atau persediaan pabrik di dalamnya. Nissan akan memasukkan barang-barang seperti oli mesin, skrup, perlengkapan las, dan sejenisnya. Persediaan yang digunakan dalam produksi tetapi bukan bahan utama untuk diproses. Next one. Lalu di sini ada ilustrasi yang menunjukkan perbedaan arus biaya melalui perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Jadi kalau di perusahaan manufaktur itu dia ada raw materials-nya, ada labor juga, terus ada overhead, baru nanti dia ke finished good dan menghasilkan COGS-nya. Kalau di yang perusahaan dagang itu cuma cost machining inventory dan langsung ke cost of goods sold. Next one. Selanjutnya di sini ada arus biaya persediaan. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan pada setiap akhir periode akuntansi. Alur biaya bagi sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Persediaan awal ditambah harga pokok pembelian adalah harga pokok barang tersedia untuk dijual. Saat barang dijual, mereka dibebankan ke harga pokok penjualan. Barang-barang yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan akhir. Dan ilustrasi berikut menunjukkan hubungan ini. Perusahaan menggunakan salah satu dari 2 jenis sistem untuk memelihara catatan persediaan yang akurat untuk biaya ini. Jadi ada sistem perpetual dan sistem periodik. Next one. Jadi sistem inventaris perpetual terus melacak perubahan dalam akun inventaris. Artinya, sebuah perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan atau pengeluaran barang secara langsung di akun persediaan saat terjadi. Fitur akuntansi dari sistem persediaan perpetual adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian barang dagangan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk produksi didebit ke persediaan bukan ke pembelian.
Yang kedua, trade in didebit ke inventory bukan ke purchase. Yang ketiga, retur dan potongan pembelian serta diskon pembelian dikreditkan ke persediaan bukan ke akun terpisah. Yang keempat, harga pokok penjualan dicatat pada setiap penjualan dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Buku besar pembantu dari catatan persediaan individual dipelihara sebagai ukuran pengendalian. Dan yang kelima, catatan anak perusahaan menunjukkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang ada. Sistem persediaan perpetual menyediakan catatan saldo yang berkelanjutan, baik dalam akun persediaan maupun akun harga pokok penjualan. Next run. Nanti kita akan membahas sistem periodik. Nah, di bawah sistem persediaan periodik, perusahaan menentukan jumlah persediaan di tangan hanya secara berkala, seperti namanya. Ini mencatat semua akuisisi persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Sebuah perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan di tangan pada awal periode. Jumlah ini menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Untuk menghitung harga pokok penjualan, perusahaan kemudian mengurangi persediaan akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Perhatikan bahwa di bawah sistem persediaan periodik, harga pokok penjualan adalah jumlah sisa yang bergantung pada perhitungan fisik persediaan akhir. Proses ini disebut sebagai mengambil inventaris fisik. Perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan inventarisasi fisik minimal setahun sekali. Next run. Lalu di sini ada ilustrasi perusahaan Freshman memiliki transaksi berikut selama tahun berjalan. Kita disuruh catat transaksi ini menggunakan sistem perpetual dan periodik. Nah, untuk mengilustrasikan perbedaan antara sistem perpetual dan periodik, asumsikan bahwa perusahaan Freshman ini memiliki transaksi kayak beginning inventory-nya 100 unit at $6, ada purchase-nya 900 unit at $6, ada sales 600, terus juga ada ending inventory. Next run. Nah, ini entry perbandingan perpetual versus periodik. Jadi kalau di perpetual itu pas dia purchase sebesar 900 unit, maka jurnalnya itu inventory pada account payable. Sedangkan kalau di periodic inventory system, dia purchase pada account payable. Terus pas dia menjual 600 unit, dia itu akunnya jadi account receivable pada sales revenue, terus ada juga COGS pada inventory. Sedangkan kalau di periodic inventory system itu account receivable pada sales revenue. Next run. Nah, ketika sebuah perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual dan ada perbedaan antara saldo persediaan perpetual dan jumlah fisik persediaan, diperlukan entry terpisah untuk menyesuaikan akun persediaan perpetual. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar $4.000. Namun, perhitungan fisik menunjukkan persediaan sebesar $3.800 sebenarnya ada di tangan. Ayat jurnal untuk mencatat penurunan nilai yang diperlukan adalah sebagai berikut. Jadi, ayat jurnalnya itu persediaan over dan short pada persediaan sebesar 200. Kelebihan dan kekurangan persediaan perpetual umumnya merupakan salah saji harga pokok penjualan. Perbedaan hasil dari penyusutan normal dan yang diharapkan, perusakan, pengutilan, pencatatan yang salah, dan sejenisnya. Persediaan over dan short karena itu menyesuaikan harga pokok penjualan. Dalam praktiknya, perusahaan terkadang melaporkan kelebihan dan kekurangan persediaan di bagian penghasilan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Perhatikan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem persediaan periodik tidak melaporkan akun persediaan over dan short. Alasannya, metode periodik tidak memiliki catatan akuntansi untuk membandingkan perhitungan fisik. Akibatnya, perusahaan mengubur kelebihan dan kekurangan persediaan dalam harga pokok penjualan. Next one. Berikutnya di sini ada kontrol persediaan.
Untuk berbagai alasan, manajemen sangat tertarik pada perencanaan dan pengendalian persediaan, baik sebuah perusahaan memproduksi atau menjual barang. Diperlukan sistem akuntansi yang akurat dengan catatan yang up-to-date. Perusahaan dapat kehilangan penjualan dan pelanggan jika tidak menyediakan produk dengan gaya, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan. Selanjutnya, perusahaan harus memantau tingkat persediaan dengan hati-hati untuk membatasi biaya pembiayaan yang membawa persediaan dalam jumlah besar. Namun, bagi banyak perusahaan, sistem perpetual yang lengkap tidak efektif dari segi biaya. Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan ini membutuhkan informasi terkini mengenai tingkat persediaan mereka untuk melindungi dari kehabisan stok atau pembelian kelebihan dan untuk membantu dalam persiapan data keuangan bulanan atau triwulan. Akibatnya, perusahaan ini menggunakan sistem persediaan perpetual yang dimodifikasi. Sistem ini menyediakan catatan inventaris terperinci tentang peningkatan dan penurunan dalam jumlah apa saja, bukan jumlah mata uang. Ini hanyalah perangkat memorandum di luar sistem entry ganda yang membantu dalam menentukan tingkat persediaan pada setiap titik waktu. Apapun jenis catatan inventaris yang digunakan perusahaan, mereka semua menghadapi bahaya kehilangan dan kesalahan, pemborosan, kerusakan, pencurian, entry yang tidak tepat, dan kegagalan untuk menyiapkan atau mencatat permintaan. Dan kemungkinan serupa lainnya yang dapat menyebabkan catatan inventaris berbeda dari inventaris aktual yang ada. Nah, dengan demikian, seluruh perusahaan memerlukan pengujian secara periodik atas catatan persediaan melalui perhitungan aktual, penimbangan, atau pengukuran. Perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan catatan persediaan yang terperinci. Lalu, sebisa mungkin, perhitungan fisik dilakukan menjelang akhir tahun fiskal perusahaan sehingga kuantitas persediaan yang tepat dapat digunakan dalam pembuatan catatan akuntansi dan laporan tahunan. Next. Lalu, di sini ada menentukan harga pokok penjualan. Barang yang dijual atau digunakan selama periode akuntansi jarang sesuai dengan barang yang dibeli atau diproduksi selama periode tersebut. Akibatnya, persediaan meningkat atau menurun selama periode tersebut. Perusahaan kemudian harus mengalokasikan biaya semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan, antara barang yang dijual atau digunakan dan yang masih ada. Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan adalah jumlah dari harga pokok barang yang ada pada awal periode, dan harga pokok barang yang diperoleh atau diproduksi selama periode tersebut. Harga pokok penjualan adalah selisihnya antara harga pokok barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut dan harga pokok barang yang ada pada akhir periode. Ilustrasi berikut menunjukkan perhitungan tersebut. Next. Selanjutnya, ini ada identifikasi barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan. Jadi, sebuah perusahaan mengakui persediaan dan utang usaha pada saat pengendalian aset. Dan passage of title sering digunakan untuk menentukan kontrol karena hak dan kewajiban ditetapkan secara hukum. Next one. Lalu di sini ada barang yang termasuk dalam persediaan. Jadi ada barang dalam transit. Di contohnya, seperti perusahaan LG membeli barang dagangan yang masih dalam perjalanan atau belum diterima pada akhir periode fiskal. Akuntansi untuk barang-barang yang dikirim ini tergantung pada siapa yang mengendalikan barang dagangan. Dalam situasi ini, perusahaan umumnya menentukan kontrol berdasarkan siapa yang memiliki hak legal atas barang dengan menerapkan akun passage of title. Jika pemasok mengirimkan barang ke titik pengiriman FOB LG, hak milik berpindah ke LG saat pemasok mengirimkan barang ke pengangkut umum yang bertindak sebagai agen untuk LG. Singkatan FOB itu adalah singkatan dari Free on Board. Jika pemasok mengirimkan barang FOB destination, hak milik berpindah ke LG hanya ketika menerima barang dari pembawa umum. Titik pengiriman dan tujuan seringkali ditentukan oleh lokasi tertentu, misalnya FOB
Theo. Ketika Pemda memperoleh hak kepemilikan yang sah atas barang, Pemda harus mencatatnya sebagai pembelian dalam periode fiskal tersebut dengan asumsi sistem persediaan periodik atau sebagai persediaan dalam sistem perpetual. Dengan demikian, barang yang dikirim ke titik pengiriman FOB LG tetapi dalam perjalanan pada akhir periode adalah milik LG. Ini harus menunjukkan pembelian dalam catatannya karena hak legal atas barang-barang ini diberikan kepada LG pada saat pengiriman barang. Mengakibatkan pembelian tersebut persediaan dan hutang usaha yang lebih rendah dalam laporan posisi keuangan dan pembelian dan persediaan akhir yang lebih rendah dalam laporan laba rugi. Next one. Selanjutnya, barang yang termasuk dalam persediaan itu ada barang konsiansi. Contohnya itu Galeri Seni Williams atau pengirim barang mengirimkan berbagai barang seni ke Sotheby's Holdings, penerima barang, yang bertindak sebagai agen Williams dalam menjual barang konsiansi. Di bawah pengaturan ini, sebuah perusahaan seperti Williams mengirimkan berbagai barang seni ke si Sotheby's Holdings ini. Nah, Sotheby's ini setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban apapun kecuali untuk berhati-hati dan memberikan perlindungan yang wajar dari kehilangan atau kerusakan. Sehingga Sotheby's menjual barangnya kepada pihak ketiga. Nah, ketika si Sotheby's ini menjual barang, ia mengirimkan pendapatan, dikurangi komisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan penjualan kepada Williams. Barang di luar konsiansi tetap menjadi milik pengirim atau Williams yang ada di contoh PPT ini, meskipun Sotheby's ini memiliki kepemilikan fisik atas barang tersebut. Ia tidak memiliki kendali karena hak legal dan resiko serta manfaat kepemilikan tetap pada Williams. Williams dengan demikian memasukkan barang-barang dalam persediaannya pada harga pembelian atau biaya produksi, kadang-kadang, dan hanya untuk jumlah yang signifikan. Pengirim menunjukkan persediaan pada konsiansi sebagai item terpisah. Kadang-kadang pengirim melaporkan persediaan pada konsiansi dalam catatan atas laporan keuangan. Penerima barang tidak membuat entry ke akun inventaris untuk barang yang diterima. Ingat, barang-barang ini tetap menjadi milik pengirim sampai dijual. Bahkan penerima barang harus sangat berhati-hati untuk tidak memasukkan barang konsiansi sebagai bagian dari persediaan. Next. Kadangkala perusahaan membiayai persediaannya tanpa melaporkan kewajiban atau persediaan pada laporan posisi keuangannya. Pendekatan ini sering disebut sebagai perjanjian pembelian kembali atau pembiayaan produk. Biasanya melibatkan transfer atau penjualan baik dengan perjanjian pembelian kembali implisit atau eksplisit. Sebagai ilustrasi, di sini ada Hill Enterprises, dia mentransfer atau menjual inventaris ke Chase. Dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang dagangan ini dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Chase kemudian menggunakan inventaris sebagai jaminan dan meminjamnya. Chase menggunakan hasil pinjaman untuk membayar Hill, yang membeli kembali inventaris di masa depan. Chase menggunakan hasil dari pembayaran untuk memenuhi kewajiban pinjamannya. Inti dari transaksi ini adalah bahwa Hill mendanai inventarisnya dan tetap memegang kendali, walaupun ia mengalihkan kepemilikan hukum teknis ke Chase atas barang dagangannya. Dengan menyusun transaksi dengan cara ini, Hill dapat menghindari pajak properti pribadi di yurisdiksi tertentu. Keuntungan lain dari transaksi ini untuk Hill adalah penghapusan kewajiban lancar dari laporan posisi keuangan dan kemampuan untuk memanipulasi pendapatan. Untuk Chase, pembelian barang dapat memecah masalah likuidasi persediaan, dan untuk Chase dapat mengadakan perjanjian timbal balik serupa di kemudian hari. Pengaturan ini sering digambarkan dalam praktik transaksi parkir. Dalam situasi ini, Hill hanya memarkir inventaris pada laporan posisi keuangan Chase untuk waktu yang singkat.
Umumnya, ketika ada perjanjian pembelian kembali, Hill harus melaporkan inventaris dan kewajiban terkait dalam pembukuannya. Next. Lalu, di sini ada barang yang termasuk dalam persediaan yang selanjutnya, yaitu penjualan dengan hak pengembalian. Dalam industri seperti penerbitan, musik, mainan, dan barang olahraga, perjanjian formal atau informal sering ada yang mengizinkan pembeli mengembalikan inventaris untuk pengambilan dana penuh atau sebagian. Jadi contohnya di sini ada Quality Publishing Company, dia menjual buku teks ke toko buku kampus dengan kesepakatan bahwa kampus dapat membeli secara penuh kredit buku apapun yang tidak terjual. Nah, karena toko buku kampus sekarang memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial semua manfaat dari buku teks ini, transaksi ini biasanya dicatat sebagai penjualan oleh Quality Publishing. Selain itu, eh, selain itu indikator normal untuk transfer kontrol seperti pengesahan hak legal, kehilangan kendali fisik, dan pengalihan resiko serta manfaat kepemilikan tampaknya telah terjadi. Namun penerbitan kualitas juga harus mengakui bahwa hanya sebagian kendali yang dialihkan ke toko buku kampus. Oleh karena itu, penerbitan berkualitas melakukan hal berikut. Yang pertama, catat pendapatan penjualan pada jumlah yang diharapkan akan diterima dari transaksi atau pendapatan dari buku teks yang dijual yang tidak diharapkan tidak akan dikembalikan. Transaksi ini melibatkan pertimbangan variabel dan oleh karena itu harga transaksi disesuaikan untuk mengakui bahwa sebagian dari buku teks ini akan dikembalikan. Yang kedua, kewajiban pengembalian dana untuk perkiraan buku yang akan dikembalikan. Dan ketiga, buat perkiraan akun pengembalian persediaan untuk mengetahui bahwa beberapa buku teks yang akan dikembalikan. Alasan pencatatan perkiraan inventaris adalah bahwa kendali atas sejumlah besar buku pelajaran belum diserahkan ke toko buku kampus. Dengan kata lain, kontrol memang berpindah dari penjual ke pembeli untuk sebagian besar buku teks, tapi tidak semuanya. Oleh karena itu, Quality Publishing mencatat perkiraan jumlah pengembalian inventaris untuk mengenali fakta itu. Jika pengembalian tidak dapat diprediksi dan tidak pasti, penerbitan Quality Publishing ini tidak boleh mempertimbangkan buku teks yang dijual dan tidak boleh menghapus barang dari inventarisnya. Nah, contoh ini mengilustrasikan bahwa kesulitan menemukan kapan kontrol telah berlalu dalam situasi di mana pengembalian substansial terlibat. Next. Selanjutnya ada biaya yang termasuk dalam persediaan dan ada biaya produk. Salah satu masalah terpenting dalam berurusan dengan persediaan menyangkut jumlah uang yang digunakan untuk menyimpan persediaan dalam akun. Perusahaan umumnya memperhitungkan perolehan persediaan seperti aset lainnya berdasarkan biaya. Biaya produk adalah biaya-biaya yang melekat pada persediaan. Akibatnya, perusahaan mencatat biaya produk dalam akun persediaan. Biaya ini berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Beban tersebut umumnya mencakup 1. Biaya pembelian, 2. Biaya konversi, dan yang ketiga ada biaya lain yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke tempat penjualan dan dalam kondisi dapat dijual. Biaya pembelian itu mencakup harga beli, biaya masuk dan pajak lainnya, biaya transportasi, dan biaya penanganan yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Lalu kalau biaya konversi untuk perusahaan manufaktur itu meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik termasuk bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan berbagai biaya seperti depresiasi, pajak, asuransi, dan utilitas. Sedangkan untuk biaya lain, dia mencakup biaya yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisinya saat ini dan siap untuk dijual. Tampaknya tepat juga untuk mengalokasikan kepersediaan bagian dari setiap biaya pembelian atau pengeluaran departemen pembelian.
biaya penyimpanan, dan biaya lain yang timbul dalam penyimpanan atau penanganan barang sebelum dijual. Namun, karena kesulitan praktis yang terlibat dalam mengalokasikan biaya dan pengeluaran tersebut, perusahaan biasanya mengecualikan item ini dalam menilai persediaan. Next. Selanjutnya, biaya yang termasuk dalam persediaan itu adalah biaya periode. Biaya periode adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang. Oleh karena itu, biaya periode seperti beban penjualan dan dalam keadaan biasa, beban umum dan beban administrasi tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya persediaan. Namun, secara konseptual, biaya ini sama besarnya dengan biaya produk sebagai harga pembelian awal dan biaya pengiriman terkait yang melekat pada produk. Lalu, mengapa perusahaan mengecualikan biaya ini dari item yang dapat diinventariskan? Karena perusahaan umumnya menganggap beban penjualan lebih terikat langsung dengan harga pokok penjualan daripada persediaan yang tidak terjual. Selain itu, biaya periode, terutama biaya administrasi, sangat tidak terkait atau tidak langsung terkait dengan proses produksi langsung, sehingga alokasi apapun murni sewenang-wenang. Next. Selanjutnya ada perlakuan diskon pembelian. Potongan pembelian atau perdagangan adalah pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. Diskon ini dapat digunakan untuk memberikan intensif untuk pembelian pertama kali atau sebagai hadiah untuk pesanan besar. Dalam beberapa kasus, insentif diberikan untuk mendorong pembayaran lebih awal. Ada beberapa keragaman dalam praktik mengenai akuntansi untuk diskon ini. Dengan beberapa perusahaan mencatat diskon sebagai pengurangan persediaan, sementara yang lain memperlakukan diskon sebagai pendapatan. Namun, IASB mengharuskan diskon ini untuk dicatat sebagai pengurangan dari biaya persediaan. Next. Nah, sehubungan dengan pembukuan yang terkait dengan diskon pembelian, penggunaan akun diskon pembelian dalam sistem persediaan periodik menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan pembelian dan hutang dagangnya sebesar jumlah kotor. Jika sebuah perusahaan menggunakan metode kotor atau gross method, ia melaporkan diskon pembelian sebagai pengurang dari pembelian pada laporan laba rugi. Pendekatan lain adalah mencatat pembelian dan hutang usaha pada jumlah setelah dikurangi diskon tunai. Dalam pendekatan ini, perusahaan mencatat kegagalan untuk mengambil diskon pembelian dalam periode diskon dalam akun diskon pembelian hilang. Jika sebuah perusahaan menggunakan metode bersih atau net method ini, ia menganggap diskon pembelian yang hilang sebagai beban keuangan dan melaporkannya di bagian penghasilan dan beban lain. Dari laporan laba rugi, perawatan ini dianggap lebih baik karena dua alasan. Nah, yang pertama, ini memberikan pelaporan yang benar tentang biaya aset dan kewajiban terkait. Yang kedua, dapat mengukur efisiensi manajemen dengan meminta manajemen bertanggung jawab atas diskon yang tidak diambil. Untuk menyoroti perbedaan antara metode kotor dan bersih ini, asumsikan transaksi yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Jadi di sini ada gross method dan net method. Yang pertama dia itu purchase cost sebesar $10.000. Termsnya itu 2/10 net 30. Ini akunnya sama cuma nominalnya beda. Terus kalau di yang invoice of 4.000 itu akunnya juga beda. Kalau yang di gross method itu dia ada account payable pada purchase discount dan cash. Kalau di net method itu dia pakainya account payable pada cash. Terus buat transaksi yang ketiga di invoice of 6.000
itu akunnya juga beda. Kalau di gross method itu dia pakai akun payable pada cash. Kalau di net method itu akun payable akun payable terus ada purchase discount loss juga pada cash. Next. Lalu asumsi aliran biaya mana yang harus diadopsi? Jadi, selama periode fiskal tertentu, perusahaan biasanya membeli barang dagangan dengan beberapa harga berbeda. Jika suatu perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan biaya dan melakukan banyak pembelian dengan biaya per unit yang berbeda, biaya mana yang harus digunakan? Secara konseptual, identifikasi khusus dari barang yang dijual dan tidak dijual tampaknya optimal. Oleh karena itu, IASB mensyaratkan penggunaan metode identifikasi khusus dalam kasus di mana persediaan biasanya tidak dapat dipertukarkan atau untuk barang dan jasa yang diproduksi atau dipisahkan untuk proyek tertentu. Misalnya, inventarisasi rumah keluarga tunggal adalah kandidat yang baik untuk penggunaan metode identifikasi khusus. Sayangnya, untuk sebagian besar perusahaan, metode identifikasi khusus tidak praktis, hanya dalam situasi di mana perputaran persediaan rendah, harga satuan tinggi, atau jumlah persediaan kecil, kriteria identifikasi spesifik terpenuhi. Dalam kasus lain, biaya persediaan harus diukur dengan menggunakan salah satu dari dua asumsi aliran biaya, yaitu masuk pertama, keluar pertama, atau kita kenal dengan FIFO, dan juga bisa menggunakan biaya rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syaharani Nurjana. Selanjutnya terdapat metode arus biaya. Di sini ada ilustrasi metode aliran biaya. Dan diasumsikan bahwa Colmart SPE memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya. Di tanggal 2 Maret, dia melakukan pembelian sebanyak 2.000 dan seharga 4.000. Jadi dia balance-nya sebesar 2.000 unit. Terus di tanggal 15 Maret dia beli 6 Terus yang tanggal 15 Maret dia membeli 6.000 sebanyak 6.000 dengan harga 4,40 euro. Jadi balance-nya 8.000. Untuk tanggal 19 Maret dia menjual sebesar ini. Terus udah katanya balance-nya itu sebanyak 4.000 unit. Terus tanggal 30 Maret dia ngebeli lagi 2.000 dengan harga 4,75 euro. Jadi balance-nya sebesar 6.000 unit. Terus di sini hitung barang tersedia untuk dijual. Tadi kan persediaan awalnya ada 2.000 dikali 4 euro. Terus balance-nya jadi 8.000. Untuk pembeliannya dia beli 6.000 dikali 4,40 euro. Itu jumlahnya jadi 26.400. Terus dia beli lagi tanggal 30, 2.000 dikali 4,75 euro. Totalnya jadi 9.500. Terus barang yang tersedia untuk dijual itu carinya di total dari persediaan awal sama total pembelian selama periode tersebut. Totalnya jadi 43.900. Selanjutnya ada metode arus biaya identifikasi khusus. Identifikasi khusus itu metode yang memerlukan identifikasi setiap item yang dijual dan setiap item dalam inventaris. Sebuah perusahaan termasuk dalam harga pokok penjualan biaya barang-barang tertentu yang dijual. Ini termasuk dalam persediaan biaya barang-barang tertentu di tangan.
atau di perusahaan. Metode ini hanya dapat digunakan dalam kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Akibatnya, sebagian besar perusahaan hanya menggunakan metode ini ketika menangani sejumlah kecil barang yang mahal dan mudah dibedakan. Dalam perdagangan eceran, ini mencakup beberapa jenis seperti perhiasan, mantel bulu, mobil, dan beberapa perabotan. Dan di bidang manufaktur ini mencakup pesanan khusus dan banyak produk yang diproduksi di bawah sistem biaya pekerjaan. Selanjutnya, mungkin metode ini tampak ideal. Identifikasi khusus mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan aktual. Dengan demikian, perusahaan melaporkan persediaan akhir pada biaya aktual. Dengan kata lain, di bawah identifikasi khusus, arus biaya sesuai dengan arus fisik barang. Pada pengamatan yang lebih dekat, bagaimanapun metode ini memiliki kekurangan tertentu selain kurangnya kepraktisan dalam banyak situasi. Banyak yang berpendapat bahwa identifikasi khusus memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laba bersih. Contohnya diasumsikan bahwa pedagang grosir membeli kayu lapis identik awal tahun dengan 3 harga berbeda. Saat menjual kayu lapis, pedagang grosir dapat memilih harga terendah atau tertinggi untuk dibebankan kepada biaya. Ini hanya memilih kayu lapis dari lot tertentu untuk pengiriman ke pelanggan. Oleh karena itu, seorang manajer bisnis dapat memanipulasi laba bersih dengan memberikan pada pelanggan item dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung apakah perusahaan mencari laba yang dilaporkan lebih rendah atau lebih tinggi untuk periode tersebut. Masalah ini berkaitan dengan alokasi biaya yang sewenang-wenang yang terkadang terjadi dalam item persediaan tertentu. Misalnya, ketika sebuah perusahaan sering menghadapi kesulitan dalam menghubungkan biaya pengiriman, biaya penyimpanan, dan diskon langsung ke item persediaan tertentu. Hal ini mengakibatkan pengalokasian biaya-biaya ini agak sewenang-wenang dalam ketepatan metode identifikasi khusus. Selanjutnya ada ilustrasi identifikasi khusus. Selanjutnya ada ilustrasi terdapat 6.000 unit persediaan Colmart terdiri dari 1.000 unit dari pembelian 2 Maret. Terus dia 3.000 dari pembelian 15 Maret dan 2.000 dari pembelian 30 Maret. Sini disuruh hitunglah jumlah persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Tadi kan terus sini dicatat tanggal 2 Maret dia membeli 1.000 unit seharga 4 euro. Jadi total cost-nya 4.000, dia beli lagi 15 Maret sebanyak 3.000 unit dengan harga 4.400, jadi totalnya 13.200. Terus dia beli lagi tanggal 30 Maret sebanyak 2.000 unit dengan harga 4,75 euro, jadi totalnya 9.500. Terus COGS-nya itu dari cost of good available for sale sebesar 43.900. Terus ending inventory-nya sebesar 26.700.
Jadi total cost of goods sold-nya 17.200. Selanjutnya ada metode arus biaya. Di sini terdapat biaya rata-rata. Sesuai dengan namanya, metode biaya rata-rata menetapkan harga item dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Untuk mengilustrasikan penggunaan metode persediaan periodik atau jumlah persediaan yang dihitung pada akhir periode. Perusahaan sering menggunakan metode biaya rata-rata untuk alasan praktis daripada konseptual. Metode ini sederhana untuk diterapkan dan objektif. Mereka tidak tunduk pada manipulasi pendapatan seperti beberapa metode penetapan harga inventaris lainnya. Selain itu, para pendukung metode biaya rata-rata beralasan bahwa mengukur aliran fisik persediaan tertentu seringkali tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, lebih baik untuk membebankan biaya pada item berdasarkan harga rata-rata. Argumen ini sangat persuasif ketika berhadapan dengan item inventaris yang serupa. Selanjutnya ada biaya rata-rata, metode rata-rata tertimbang atau weighted average. Di sini cara ngitungnya masih dari ilustrasi yang sebelumnya. Tanggal 2 Maret dibeli 2.000 unit sebesar 4.000 sama 8.000. Langsung aja ya. Weighted average untuk menghitung weighted average cost per unitnya itu kita hitungnya dari total cost dari seluruh pembelian dibagi dengan total unit pembelian. Jadi 43.900 dibagi 10.000 sama dengan 4,39 euro. Terus untuk inventory in units-nya itu ada 6.000 units. Jadi ending inventory-nya itu 6.000 dikali 4,39 euro. Jadi totalnya sebesar 26.340 euro. Jadi cost of goods good available for sale-nya itu 43.900. Terus ending inventory-nya 26.340. Terus ada cost COGS-nya. Jadi pengurangan dari COGS available for sale dikurang sama persediaan akhir. Jadi sebesar 17.560. Selanjutnya ada metode rata-rata bergerak. Di sini terdapat ilustrasi sama kayak soal sebelumnya. Itu tanggal 2 Maret dibeli 2.000, terus harganya 4.000 euro, totalnya 8.000, jadi balance-nya sama. Terus tanggal 15 Maret beli lagi 6.000 dengan harga 4,40 euro, jadi totalnya 26.400. Ditambah balance-nya jadi 34.400. Terus dia ada barang yang dijual sebanyak 4.000 dengan harga 4.300. Jadi totalnya 17.200. Terus sisanya balance-nya jadi 4.000 dengan harga 4,30 sebesar 17.200. Terus tanggal 30 Maret dia beli lagi 22.000 unit
dengan harga 4,75, jadi totalnya 9.500. Terus ditambah sama balance sebelumnya, totalnya jadi 26.700. Dalam metode ini, Colmart menghitung biaya menit rata-rata setiap melakukan pembelian. Selanjutnya ada metode arus biaya untuk FIFO first in first out atau yang masuk pertama itu keluar pertama. Metode ini mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan barang sesuai urutan pembeliannya. Metode FIFO mengasumsikan juga bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang yang pertama digunakan dalam urusan manufaktur atau yang pertama dijual dalam urusan merchandising. Oleh karena itu, persediaan yang tersisa harus mewakili pembelian terbaru. Salah satu tujuan FIFO itu untuk memperkirakan aliran fisik barang. Ketika aliran fisik barang benar-benar masuk pertama, keluar pertama, metode FIFO mendekati identifikasi spesifik. Pada saat yang sama, ini untuk mencegah manipulasi pendapatan. Dengan FIFO, perusahaan tidak dapat memilih item biaya tertentu untuk dibebankan ke beban. Keuntungan lainnya dari metode FIFO adalah bahwa persediaan akhir mendekati biaya saat ini. Karena barang pertama masuk adalah barang pertama keluar. Jumlah persediaan akhir terdiri dari pembelian terakhir. Hal ini terutama berlaku dengan perputaran persediaan yang cepat. Pendekatan ini umumnya memperkirakan biaya penggantian pada laporan posisi keuangan ketika perubahan harga belum terjadi sejak pembelian terakhir. Namun, metode FIFO gagal untuk mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi. Sebuah perusahaan membebankan biaya tertuap terhadap pendapatan yang lebih saat ini mungkin mendistorsi laba kotor dan laba bersih. Di sini terdapat sistem inventaris berkala. Di sini terdapat tanggal 30 Maret sebanyak 2.000 unit dengan harga 4,75 euro, jadi total kosnya 9.500. Terus tanggal 15 Maret ada 4.000 unit dengan harga 4,40 euro, total kosnya jadi 17.600. Untuk ending inventory-nya jadi di jumlah sebesar 6.000 unit dan total cost-nya jadi 27.100 euro. Jadi COGS available for sale-nya 43.900, ending inventory-nya 27.100. Jadi COGS-nya dikurang, totalnya 16.800. Selanjutnya ada sistem inventoris abadi. Di sini terdapat tanggal 2 Maret pembelian 2.000 unit. Sama kayak tadi, harganya 4.000, terus totalnya 8.000. Balance-nya sama kayak pembelian tanggal 2 Maret, terus 15 Maret beli lagi 6.000 unit sebesar 4,40, jadi totalnya 26.400. Balance-nya tinggal ditambah jadi 34.400. Karena dia pakai metode FIFO, jadi terpisah untuk setiap harganya. Terus tanggal 9 Maret dijual 4.000 unit. Karena yang pertama masuk itu yang harga 4.000, jadi yang 4.000 sama
4.000 sama 4,40. Jadi yang tersisa tinggal 4.000 dengan harga 4,40 sebesar 17.600. Terus tanggal 30 Maret 2000 dengan harga 4,75, totalnya 9.500. Jadi totalnya sebesar 27.100. Di sini terdapat informasi dalam semua kasus di mana FIFO digunakan, persediaan dan harga pokok penjualan akan menjadi sama di akhir bulan. Apakah sistem yang digunakan adalah sistem perpetual atau periodik? Selanjutnya merupakan perbandingan mengasumsikan prosedur inventarisasi berkala dan data terpilih berikut. Di sini ada selected data, beginning cash balance-nya sebesar 7.000, saldo awal laba ditahannya 10.000, beginning inventory-nya 4.000 unit dengan harga 3 euro. Jadi totalnya 12.000. Terus pembeliannya sebesar 6.000 unit dengan harga 4 euro, jadi totalnya 24.000. Salesnya, penjualannya itu 5.000 unit dengan harga 12 euro, jadi totalnya 60.000. Operating expense-nya 10.000 dan income tax rate-nya 40%. Terus di sini terdapat perbedaan average cost FIFO sama rata-rata. Di sini perbedaannya itu dia di COGS. Dia COGS-nya berbeda karena yang satu pakai rata-rata dan yang satu pakai FIFO. Yang average itu sebesar 36.000 dan yang FIFO itu 16.000. Jadi kan udah dapat 36.000 untuk yang average cost. Itu masih dibagi lagi 10.000 sama dengan 3,6. Terus 3,6 itu dikali lagi dengan harga 5.000. Dengan 5.000 unit. Jadi totalnya COGS-nya itu 18.000. Terus gross profit-nya 42.000 sama 44.000, beda selisihnya 2.000. Operating expense-nya sama 10.000, terus dikurang gross profit, dikurang operating expense, jadi income before tax-nya yang rata-rata 32.000, yang FIFO 34.000. Terus income tax-nya tuh sebesar 40%, jadi 12.800 sama 13.600. Terus dikurang jadi 19.200 net untuk laba bersih rata-rata dan FIFO 20.400. Untuk labanya lebih tinggi FIFO daripada average cost. Selanjutnya ada metode penilaian persediaan. Sini terdapat informasi ketika harga naik, biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi pada akhir tahun karena pajak lebih rendah. Sini ada average cost sama FIFO. Untuk inventory dia 18.000 itu dari
5.000 dikali 3,60. Terus 2.000 itu 20.000 itu dari 5.000 kali 4 untuk FIFO. Gross profitnya itu tadi sebelumnya udah kita hitung 42.000 sama 44.000. Teksnya itu dari 40% yang tadi 12.800 sama terus. Jadi net income-nya lebih besar FIFO daripada rata-rata sebesar 19.200 untuk rata-rata dan FIFO 20.400. Jadi untuk laba ditahannya itu 10.000. Tadi udah kita hitung 29.200 untuk rata-rata dan 30.400 untuk FIFO. Terus cash di sini uang tunainya 20.200 itu dari 7.000 ditambah 60.000 dikurang pembelian, dikurang lagi operating expense, dikurang lagi sama tax. Terus beginning balance-nya yang untuk Vivo, beginning balance-nya sama 7.000, salesnya 60.000, purchase-nya 24.000, operating expense-nya 13.600. Jadi sebesar 19.400. Selisih sedikit untuk average sama Vivo. Lebih besar average daripada Vivo untuk cash at year end. Terus ada pengaruh kesalahan teknis untuk inventaris persediaan akhir salah saji. Di sini terdapat laporan posisi keuangan. Ini inventory disajikan sama laba ditahan, working capital, sama current ratio. Untuk yang income statement atau laba rugi, COGS, sama net income. Pengaruh kesalahan pada laba bersih dalam 1 tahun akan diimbangi di tahun berikutnya. Namun, laporan laba rugi akan salah saji untuk kedua tahun tersebut. Terus, selanjutnya, di sini terdapat ilustrasi dari Ychen Ltd mengecilkan persediaan akhirnya sebesar 10.000 pada tahun 2019. Nih, di sini semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Sini dilihat di ending inventory atau persediaan akhir. Semua Ychen ngecilin sebesar 10.000 yang berakibat net income. Total net income-nya itu juga berubah. Selanjutnya untuk pengaruh kesalahan pembelian dan persediaan salah saji. Ini terdapat di laporan keuangan inventory itu understate, return earning no effect atau tidak berpengaruh, utang usahanya understate dikecilkan. Terus untuk modal kerjanya no effect atau tidak ada efek. Terus ada rasio, current rasio itu overstate atau berlebihan. Terus untuk di laporan laba rugi, purchase-nya itu
dikecilkan, COGS-nya no effect sama net income, terus inventory-nya understate. Di sini terdapat kelalaian barang dari kelalaian dari pembelian dan persediaan mengakibatkan kurang saji persediaan dan utang usaha dalam laporan posisi keuangan. Itu juga menghasilkan pernyataan pembelian dan persediaan akhir yang lebih rendah dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ada asumsi aliran biaya dari LIFO. Berdasarkan IFRS, LIFO tidak diizinkan untuk tujuan laporan keuangan. Dalam melarang LIFO, IASB mencatat bahwa penggunaan LIFO menghasilkan persediaan yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang mungkin memiliki sedikit hubungan dengan tingkat biaya persediaan terkini. Sementara beberapa berpendapat untuk penggunaan LIFO karena mungkin lebih cocok dengan biaya persediaan yang baru dibeli dengan harga saat ini. Dewan menyimpulkan bahwa tidak tepat untuk mengizinkan pendekatan yang menghasilkan pengukuran laba rugi untuk periode yang tidak konsisten dengan pengukuran persediaan dalam laporan posisi keuangan. Meskipun demikian, LIFO diizinkan untuk tujuan laporan keuangan di Amerika Serikat. Diizinkan untuk tujuan pajak di beberapa negara dan penggunaannya dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan dalam metode persediaan LIFO. Di sini LIFO itu dimaksudkan let's in first out. Metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO mencocokkan biaya barang terakhir yang dibeli dengan pendapatan. Di sini sebagai ilustrasi terdapat Colmart yang tadi contoh ilustrasi sebelumnya memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya. Karena dia masuk terakhir keluar pertama, dia ending inventory-nya sama 6.000, sama total cost-nya sama 25.600. Good available for sale-nya 43.900. Nah, ending inventory-nya itu 25.600. Jadi COGS-nya sebesar 18.300. Jadi, jika Colmart menyimpan catatan persediaan perpetual dalam jumlah euro, penggunaan metode LIFO menghasilkan persediaan akhir dan jumlah harga pokok penjualan yang berbeda dari jumlah yang dihitung dengan metode periodik. Di sini just info ada tulisan biaya dari jumlah total yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian terakhir. Di sini ada contohnya dari sistem inventaris abadi. Tuh untuk tanggal 2 sama 15-nya itu sama. Terus pas saat penjualannya dia pakai yang harga 4,40 karena dia memakai metode LIFO. Jadi dia 4.000 dikali harga yang 4,40. Jadi sebesar 17.600. Tuh bedanya. Terus di sini LIFO menghasilkan persediaan akhir dan jumlah harga pokok penjualan yang berbeda dari jumlah yang dihitung dengan metode periodik.
Selanjutnya ada perbandingan mengasumsikan prosedur inventarisasi berkala dan data terhadap di bawah ini. Tadi sama selected data, ini infonya. Terus ini perbedaannya. Dan tadi yang average cost sama FIFO sama LIFO. Masing-masing metode memiliki total net income yang berbeda. Terus untuk perhatikan bahwa laba kotor dan laba bersih terendah itu di metode LIFO dan tertinggi di bawah itu ada metode FIFO. Dan di tengah-tengah itu ada average cost atau biaya rata-rata. Di sini terdapat perbedaan lagi terhadap 3 metode penilaian persediaan. Di sini terlihat LIFO lebih menghasilkan saldo kas tertinggi pada akhir tahun karena dia dikenakan pajak yang lebih rendah. Contoh, ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik. Hasil sebaliknya terjadi jika harga turun. Selanjutnya ada soal latihan yang akan dijelasin oleh Mayang. Jadi, kita akan membahas soal latihan E7.6. Nah, soal ini tentang mencatat transaksi penjualan. Berikut ini adalah informasi dari Lopez Computers. Jadi, pada 1 Juli, Lopez Computers ini menjual $30.000 komputer ke Smallwood Company dengan persyaratan 3/15 N60. Lopez menggunakan metode kotor untuk mencatat diskon tunai. Lalu pada tanggal 10 Juli, Lopez menerima pembayaran dari Smallwood untuk jumlah penuh yang terutang dari transaksi Juli. Untuk tanggal 17 Juli, dijual 250.000 dolar komputer dari Peripheral ke The Hernandez Store dengan persyaratan 2/10 N30. Dan pada tanggal 30 Juli, toko Hernandez membayar Lopez untuk pembeliannya pada tanggal 17 Juli. Lalu kita disuruh menyiapkan entry jurnal yang diperlukan untuk Lopez Computers. Next run. Ya, jadi entry jurnal untuk 1 Juli itu piutang pada penjualan sebesar 30.000 karena tadi persyaratannya itu 3/15 karena tadi di soal itu dia menjual komputer seharga 30.000. Lalu untuk tanggal 10 Juli entry jurnal itu kas sebesar 29.100 ini didapat dari 30.000 dikurang 0,3 atau 3% karena persyaratannya itu kan tadi 3/15 N60 dan dia itu bayarnya di 10 Juli jadi dia masih dapat diskon sebesar 3%. Diskonnya ini dikali harga jualnya yaitu 30.000. Hasilnya itu 29.100. Lalu ada diskon penjualannya sebesar 900 dan piutangnya itu dikredit sebesar 30.000. Terus untuk entry jurnal pada tanggal 17 Juli itu piutang di debit sebesar 250.000 dan pendapatan dikredit sebesar 250.000 karena menjual komputer seharga 250.000 ke The Hernandez Store. Terus untuk tanggal 30 Juli itu entry jurnalnya kas di debit sebesar 250.000 dan piutangnya itu di kredit sebesar 250.000 juga. Karena si toko Hernandez ini membayar Lopez untuk pembeliannya pada tanggal 17 Juli
tapi dia udah lewat dari persyaratan diskon, di mana persyaratan diskonnya itu 2/10 N/30, tapi dia itu udah lewat 13 hari, jadi dia nggak dapat diskon yang 2% itu. Selanjutnya akan dibahas oleh Rani. Selanjutnya ada soal latihan E7.10. Di sini dapat informasi Kepala Kuntan untuk Dixon Corporation memberi daftar piutang berikut yang dihapuskan pada tahun berjalan. Sini terdapat 31 Maret pelanggan perusahaan Elmaster, jumlahnya itu piutangnya 7.800, tanggal 30 Juni pelanggan Stephen Crane Associates, jumlah piutangnya 9.700, 30 September pelanggan toko pakaian Amy Lowell, jumlah piutangnya 7.000, 31 Desember pelanggan Air Frost Inn ke jumlahnya 9.830. Terus informasinya di Dickinson mengikuti kebijakan mendebet beban piutang tak tertagih saat akun dihapuskan. Kepala Kuntan berpendapat bahwa prosedur ini sesuai untuk tujuan laporan keuangan, karena otoritas pajak tidak akan menerima metode lain untuk mengakui piutang tak tertagih. Di sini terdapat semua penjualan Dickinson berdasarkan kredit 30 hari. Penjualan untuk tahun berjalan berjumlah $2.200.000. Saldo piutang pada akhir tahun adalah $77.000 dan analisis risiko pelanggan dan pengalaman biaya menunjukkan bahwa 12% piutang tidak akan tertagih atau dianggap saldo penyisihan 0. Instruksinya apakah setuju atau tidak setuju dengan kebijakan Dickinson tentang pengakuan beban piutang tak tertagih, mengapa atau mengapa tidak. Yang kedua, ada berapa jumlah laba bersih yang akan berbeda jika beban piutang tak tertagih dihitung dengan menggunakan pendekatan persentase piutang. Selanjutnya, jawab latihan E7.10. Untuk pendekatan penghapusan langsung secara teoritis tidak dapat dibenarkan, meskipun diperlukan untuk tujuan pajak penghasilan. Metode penghapusan langsung tidak mencocokkan beban dengan pendapatan periode tersebut, juga mengakibatkan piutang dinyatakan sebesar nilai yang dapat diestimasi di neraca. Mungkin metode ini dapat digunakan pada perusahaan yang masih kecil atau yang tidak dapat menaksir kerugian piutang secara tepat. Pada akhir periode tidak ada taksiran kerugian piutang yang dibebankan. Setiap kerugian piutang baru diakui pada waktu diketahui ada piutang yang tidak dapat ditagih. Bila diketahui adanya piutang tidak dapat ditagih, maka piutang tersebut dihapuskan dan dibebankan pada rekening beban kerugian piutang. Kerugian piutang dicatat pada saat dinyatakan bahwa pelanggan tidak sanggup untuk membayar atau jatuh pelit. Yang untuk jawaban nomor 2 itu kita menghitung perbedaan laba bersih. Untuk jika ada beban piutang tak tertagih dihitung dengan digunakan pendekatan persentase piutang. Jadi beban piutang tak tertagih itu dihitung dulu saldo piutang dari saldo piutang usaha pada akhir tahun sebesar 77.000 dan dikali dengan risiko pelanggan dan pengalaman biaya sebesar 12%. Jadi itu totalnya 9.240. Dan untuk beban piutang tak tertagih yang pakai langsung penghapusan langsung
itu dari 7.800 ditambah 6.700 ditambah 7.000 ditambah 9.830. Jadi totalnya itu sebesar 31.330 untuk metode penghapusan langsung. Jadi perbedaannya selisihnya itu 31.330 dikurang 9.240. Jadi selisihnya 22.090 rupiah dolar. Jadi asumsi akun yang dihapuskan untuk penjualan pada tahun sebelumnya laba bersih akan menjadi 22.090 dolar, lebih tinggi di bawah pendekatan persentase piutang. Selanjutnya kita akan membahas soal latihan P7.2. Jadi ini tentang pelaporan kredit macet. Berikut ini adalah serangkaian situasi yang tidak terkait. Jadi di nomor 1 ini ada neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldonya Helen Company pada tanggal 31 Desember 2019. Termasuk akun-akun berikut. Ada piutang, ada pengisian piutang ragu-ragu, ada penjualan bersih. Nah, Helen Company memperkirakan beban piutang tak tertagihnya adalah 7% dari piutang usaha kotor. Kita disuruh tentukan beban piutang tak tertagih untuk tahun 2019. Next. Nah, yang nomor 2, ada analisis dari umur piutang Stuart Croft pada tanggal 31 Desember 2019. Ini diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah yang diperkirakan tak tertagih, ada piutang, ada pengisian piutang ragu-ragu per buku. Terus kita disuruh berapakah nilai realisasi kas atas piutang Stuart pada tanggal 31 Desember 2019. Yang nomor 3, ada Suarco menyediakan piutang ragu-ragu berdasarkan 4% dari piutang bruto yang memiliki saldo sebesar 1.500.000 dolar pada akhir tahun. Data berikut tersedia untuk tahun 2019. Di datanya itu ada penjualan kredit selama 2019, ada penyisian piutang ragu-ragu, terus ada koleksi akun yang dihapuskan pada tahun-tahun sebelumnya, atau kredit pelanggan yang dibangun kembali, terus ada rekening nasabah yang dihapuskan karena tidak tertagih selama tahun 2019. Pertanyaan itu, berapa saldo penyisihan piutang ragu-ragu pada tanggal 31 Desember 2019? Next. Yang nomor 4, pada akhir tahun pertama operasinya, 31 Desember 2019, ada Darren Inc. yang melaporkan informasi berikut. Di sini di informasinya ada piutang usaha yang telah dikurangi penyisian piutang ragu-ragu, terus ada rekening nasabah yang dihapuskan karena piutang tertagih selama 2019, juga ada piutang tak tertagih selama 2019. Lalu pertanyaannya itu, berapakah saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 sebelum dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu? Yang nomor 5, akun-akun berikut diambil dari neraca saldo Bulog Inc. pada tanggal 31 Desember 2019. Akunnya itu ada penjualan kredit bersih di kredit, ada penyisian piutang ragu-ragu di debit, dan ada juga piutang di debit. Kita disuruh jika piutang ragu-ragu adalah 3% dari piutang, tentukan beban piutang tak tertagih yang akan dilaporkan untuk 2019. Next. Jadi jawabannya dari soal-soal yang tadi itu, yang pertama, untuk Helen Company yang memperkirakan beban piutang tak tertagihnya 7% dari piutang usaha kotor, kita disuruh menentukan beban piutang tak tertagih untuk 2019. Jadi, penentuannya ini yang pertama ada piutang sebesar 53.000, terus persentase beban piutang tertagihnya kan 7% dari piutang. Jadi cadangan piutang tak tertagihnya itu 53.000 dikali 7% sama dengan 3.710. Lalu ada penyisian piutang ragu-ragu yang udah diketahui di soal sebesar 4.000. Jadi beban piutang tak tertagihnya itu sebesar 3.710 ditambah 4.000. Hasilnya itu 7.710.
Terus yang nomor 2, untuk pertanyaan, berapa nilai realisasi kas atas piutang Sport pada tanggal 31 Desember 2019? Maka piutang yang diketahui di soal sebesar 1.750.000 dikurang jumlah yang diperkirakan tidak tertagih, yaitu sebesar 180.000, maka nilai realisasi bersihnya sebesar 1.570.000. Lalu untuk nomor 3, yang pertanyaannya itu tadi berapa saldo penyisihan piutang ragu-ragu pada 31 Desember 2019. Jadi perhitungan itu penyisihan piutang ragu-ragu pada 1 Januari 2019 sebesar 17.000 yang seperti kita ketahui di soal. Terus ada koleksi akun yang dihapuskan pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 8.000. Ada juga rekening nasabah dihapuskan karena tidak tertagih selama 2019 sebesar 30.000. Lalu ada beban piutang tak tertagih sebesar 57.000. Maka penyisian piutang ragu-ragu 31 Desember 2019 adalah 52.000. Next. Lalu untuk jawaban nomor 4, berapakah saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 sebelum dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu? Jadi perhitungan itu beban piutang tak tertagih selama 2019 dikurang piutang nasabah yang dihapuskan karena tidak tertagih selama 2019. Sebesar 84.000 dikurang 24.000, maka penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 60.000. Terus piutang usaha setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 950.000 yang kita ketahui dari soal. Terus ditambah sama penyisihan piutang ragu-ragu 31 Desember sebesar 60.000. Jadi piutang usaha sebelum dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 1.010.000. Terus untuk nomor 5, jika piutang ragu-ragu adalah 3% dari piutang, tentukan beban piutang tak tertagih yang akan dilaporkan untuk tahun 2019. Perhitungan itu, piutang sebesar 310 dikali persentasenya sebesar 3%. Jadi beban penyisihan tak tertagih sebelum penyesuaian itu kan 9.300. Terus ditambah penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 14.000. Maka beban penyisihan tak tertagih setelah penyesuaian adalah 23.300. Next. Selanjutnya ada soal latihan P7.6. Terdapat laporan posisi keuangan Stansia SE pada tanggal 31 Desember 2018 meliputi sebagai berikut dalam ribuan. Di sini terdapat informasi piutang wesel sebesar 36.000, piutang usahanya 182.100, terus penyisian piutang tertagihnya 17.300. Jadi totalnya sebesar 200.800. Terus di sini terdapat transaksi di tahun 2019 antara lain sebagai berikut. Pertama, piutang usaha sebesar 138 juta dikumpulkan termasuk piutang sebesar 60.000 di mana diskon penjualan 2% diperbolehkan. Yang kedua, 5.300 diterima sebagai pembayaran sebuah rekening yang dihapuskan dari pembukuan sebagai tidak berharga pada tahun 2019. Petunjuknya itu membangun kembali rekening piutang. Yang ketiga, ada rekening pelanggan sebesar 17.500 dihapuskan selama tahun tersebut. Yang keempat, pada akhir tahun penyisihan piutang tak tertagih diperkirakan membutuhkan saldo 20.000 dengan estimasi didasarkan pada analisis
umur piutang. Untuk instruksinya, disuruh siapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk mencerminkan transaksi di atas. Nah, untuk menjawab soal latihan P7.6 nomor 1, itu kita menerima kas sebesar 136.800 di debit dan diskon penjualan sebesar 1.200 itu dari 60.000 dikali 2%. Terus piutang usaha di kredit sebesar 138.000 untuk penerimaan kas 136.800 itu perhitungannya dari dikali 2% kan tadi 1.200. Terus 103 piutang usahanya kan 138.000 dikurang sama 1.200, jadi yang kita terima itu sebesar 136.800. Dan untuk yang kedua kita diterima 5.300 pembayaran sebuah rekening yang dihapuskan dari pembukuan sebagai tidak berharga pada tahun 2019. Jadi, kita mendebet piutang usaha sebesar 5.300 dan penyisian piutang tak tertagih sebesar 5.300. Kita juga menerima kas sebesar 5.300 di debit dan piutang usaha sebesar 5.300 di kredit. Untuk nomor 3, rekening pelanggan sebesar 17.500 dihapuskan selama tahun tersebut. Jadi kita mendebet penyisian piutang tak tertagih sebesar 17.500 dan piutang usaha sebesar 17.500 di kredit. Untuk nomor 4, pada akhir tahun penyisian piutang tak tertagih diperkirakan membutuhkan saldo 20.000. Estimasi ini didasarkan pada analisis umur piutang. Jadi perhitungannya itu 17.300 itu kan saldo awal penyisian piutang tak tertagih sebesar 17.300. Terus ditambah sebesar 5.300 karena tadi ada piutang sebesar 5.300. Terus dikurang sebesar 17.500 karena tadi udah dihapuskan di nomor 3 nih. Dihapus sebesar 17.500. Jadi totalnya sebesar 5.100. Karena nomor 4 tadi informasinya penyisian piutang tak tertagih diperkirakan membutuhkan saldo 20.000, jadi 20.000 dikurang 5.100 dari perhitungan sebelumnya. Jadi totalnya sebesar 14.900. Dan untuk pencatatannya, beban piutang tak tertagih sebesar 14.900 di debit dan penyisian piutang tak tertagih 14.900 dari jumlah yang udah kita hitung sebelumnya. Sekian dari kelompok 2 presentasi kali ini. Terima kasih.